Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz bersama Market pada edisi dunia kripto kita pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024. Rekan trader, seperti biasa selama 1 minggu kita telah disuguhkan oleh data-data kripto, dalam hal ini Bitcoin. Market selalu memprediksikan bagaimana pergerakan Bitcoin ke depan, karena di market juga kita bisa trading kripto ya, ada Bitcoin dan lain-lainnya. Oleh karena itu kita memberikan sedikit analisa kripto buat rekan trader supaya setidaknya rekan trader ada sedikit wawasan, ada sedikit pandangan tentang bagaimana pergerakan kripto ke depan. Bagaimana hubungan antara kripto dengan dolar Amerika, bagaimana setiap adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed sangat mempengaruhi pergerakan kripto. Oleh karena itu untuk tema kita hari ini saya akan membahas tentang Bitcoin pasca rislah FOMC yang sudah dilakukan pada hari ini. Oke rekan trader, seperti kita ketahui bahwa rislah FOMC telah dilakukan pada hari ini, dan berdasarkan rislah kita bisa lihat bahwa keputusan dari FOMC menyatakan bahwa disinflasi telah terjadi, dan kemungkinan ini juga diperkuat dengan data-data dari tenaga kerja yang agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Ini akan memberikan suatu tekanan terhadap dolar Amerika sehingga bisa membuat pembangkasan tingkat suku bunga lebih diwujudkan lagi pada bulan September nanti. Nah, untuk itu kita bisa melihat bagaimanakah hubungan antara The Fed mengeluarkan rislah FOMC, dalam hal ini pergerakan yang terjadi pada dolar dan Bitcoin ya rekan trader ya. Oke, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita coba lihat aja langsung ke platform. Kalau kita lihat di platform rekan trader semuanya, pada platform ini saya coba melihat Bitcoin ya. Di sini rekan trader bisa lihat di sini adalah jadwal-jadwal yang terjadi pada rislah FOMC, atau lebih jelasnya ini mungkin saya bisa langsung di sini aja dulu ya. Saya coba buka di sini. Nah, di sini terdapat rislah pertemuan Bitcoin, dan kalau kita lihat di sini pertemuan Bitcoin pada tanggal 12 Juni sebelumnya, tanggal 2 Mei, tanggal 20 Maret, dan 1 Februari. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi setelah rislah Bitcoin dikeluarkan sedikit membuat Bitcoin ini agak mengalami sedikit pelemahan. Dan setelah itu baru dia akan terbang agak sedikit mengalami penguatan ya. Dia sedikit koreksi dulu, setelah itu dia mengalami penguatan yang signifikan. Dari sini kita coba balik ke platform. Rekan trader bisa lihat kalau di platform ini secara garis besar rislah Bitcoin sebelumnya itu pada tanggal 12 Juni ya. 12 Juni ya. Setelah 12 Juni terjadi, rekan trader, nah ini ya yang warna ini saya kasih gambar ini ya. Nah, saya kasih tebal ini aja nih. Nah, setelah ini terjadi rekan trader, apa yang rekan trader bisa lihat? Setelah ini terjadi, kita bisa lihat bahwa Bitcoin mengalami pelemahan ya. Oke, sahabat, ini saya turunin dulu. Bitcoin agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Nah, ya. Sampai di rislah berikutnya hari ini ya. Rekan trader bisa lihat di sini. Ini punya hubungan keterikatan juga dengan apa yang terjadi pada dolar Amerika rekan trader. Kalau rekan trader lihat setelah setelah pertemuan FOMC ini dikeluarkan, bagaimana ada hubungan keterikatan dengan dolar, di mana dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan sampai ya di pertemuan hari ini ya, sampai pada hari ini ya. Ini gambarnya secara jelas di sini ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di rislah bulan Mei, rekan trader bisa lihat bahwa ini pengecualian di sini ya. Setelah rislah ini keluar, pertemuan ini dikeluarkan, bagaimana Bitcoin ini sempat mengalami penguatan yang signifikan ya. Nah, penguatan yang signifikan, dan kalau rekan trader lihat, ini akan selalu mengalami perbandingan yang sama dengan apa yang terjadi pada dolar Amerika. Dolar Amerika mengalami pelemahan. Ya, dulu
dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Ya, ini saya trader bisa lihat ya, saya ambil gambar ini ya. Nah, dia mengalami pelemahan dari sekitaran tanggal 2 ya, 2 Mei ya, sampai sebelumnya pada tanggal 12 Juni dia mengalami pelemahan rekan trader. Nah, ini dia ya rekan trader. Kalau kita lihat apa yang terjadi, dan sebelumnya juga di rilis tanggal 13 ya, 12 Maret lah. 12 Maret di sini kita bisa lihat bagaimana dolar ini mengalami penguatan yang signifikan. Rekan trader bisa lihat. Nah, dolar mengalami penguatan yang signifikan. Dan kalau rekan trader lihat di Bitcoin, nah ini ya. Nah, Bitcoin di sini. Nah, rekan trader lihat di Bitcoin di sini bagaimana Bitcoin ini dia mengalami pelemahan. Ya rekan trader ya. Bitcoin mengalami pelemahan. Jadi pada prinsipnya bagaimana hubungan antara dolar Amerika dengan Bitcoin akan selalu berbanding terbalik rekan trader. Di saat rislah atau pernyataan yang dilakukan oleh The Fed, dia akan sangat mempengaruhi pergerakan Bitcoin. Oleh karena itu, kalau kita lihat di bulan-bulan terakhir ya, penyebab terjadinya pelemahan pada dolar Amerika, kalau kita lihat di sini, kita balik dulu ke dolar Amerika. Nah, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pelemahan ini terjadi karena hawkish masih tetap dipertahankan, kondisi hawkish ya, inflasi masih tinggi, sehingga mau tidak mau statement yang dikeluarkan bahwa tingkat suku bunga masih tetap dipertahankan. Inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika ini mengalami pelemahan yang signifikan, sehingga pada bulan kemarin ya, rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin ini bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Bayangkan setelah rapat pertemuan itu dilakukan, Bitcoin dari 57.000 dia sempat di level tertinggi ya, rekan trader semuanya di posisi 70.912. Nah, tapi rekan trader lihat bahwa dalam bulan ini terjadi pergoncangan di mana tingkat suku bunga akan dikeluarkan, akan diturunkan, pemangkasan tingkat suku bunga akan dipangkas, yang akan diperkirakan sekitaran bulan September ya. Ada wacana 2 kali, ada wacana 1 kali. Nah, di sini adalah masa-masa kritis di mana pasar bergejolak ya. Rekan trader bisa lihat pasar bergejolak setelah rislah yang terjadi pada tanggal 12 Juni ya, membuat pasar ini bergejolak ya, tapi pada prinsipnya memang tingkat suku bunga masih tetap sama seperti sebelum-sebelumnya ya, dari 5,2 sampai 5,5%. Ini membuat bagaimana Bitcoin mengalami pelemahan, dan ini adalah hal yang diakibatkan karena bagaimana dolar Amerika ini mengalami penguatan yang signifikan ya. Nah, sikap hawkish terakhir yang dinyatakan oleh Jerome Powell, dia membuat bagaimana Bitcoin bisa naik sampai level yang paling tertinggi ya dalam bulan ini ya. Dia bisa naik setelah rilis dikeluarkan, dia berada di sekitaran 104 dolar, dia bisa naik sampai nilai tertinggi 105. Dan ini pun juga yang terjadi pada Bitcoin. Kan kalau lihat Bitcoin, penguatan yang terjadi pada Bitcoin itu membuat Bitcoin ini mengalami pelemahan. Penguatan pada dolar membuat Bitcoin ini mengalami pelemahan dari 68.876 sampai dia sempat turun di posisi 58.306. Nah, dengan adanya rilis hari ini, kalau kita lihat dari informasi, kita bisa lihat bahwa informasi yang dikeluarkan setelah rilis, kita melihat bahwa tanda-tanda di inflasi dan melemahnya pasar tenaga kerja menjadi nyata dalam perekonomian Amerika, sehingga memicu keyakinan bahwa penurunan suku bunga mungkin akan terjadi pada bulan September. Dan ini juga memang kalau kita lihat secara data juga, rekan trader bisa lihat bagaimana data yang dikeluarkan ya. Perubahan tenaga kerja mengalami pelemahan ya. Tenaga kerja non pertanian ADB mengalami pelemahan ya. Dan kalau kita lihat klaim pengangguran pun juga mengalami penguatan ya, peningkatan. Ini menjadi alasan bagaimana
pemangkasan tingkat suku bunga ini bisa dipertimbangkan dan nanti puncaknya itu akan dilihat juga di tenaga kerja non pertanian. Oleh karena itu, bagaimanakah hubungan Bitcoin setelah pasca hari ini rislah dikeluarkan? Nah, kalau kita melihat rekan trader, kalau kita melihat apa yang terjadi setelah rislah ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Dengan adanya tanda-tanda disinflasi dan melemahnya pasar tenaga kerja menjadi nyata, dia akan membuat The Fed menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, dengan menurunkan tingkat suku bunga yang terjadi pada bulan September nanti, ini bisa memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika, rekan trader. Dolar Amerika bisa diprediksikan bahwa dolar Amerika apabila diturunkan nanti pada bulan September, dia itu akan mengalami dia akan mengalami pelemahan sehingga bisa menjadi angin segar terhadap Bitcoin. Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk dolar Amerika untuk beberapa saat ini dia masih tetap memiliki peluang yang sangat kuat untuk bisa naik ya sampai minimal di seputaran 106.196. Sehingga dari sini apa yang akan terjadi terhadap Bitcoin? Dari sini saya bisa bilang bahwa Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan atau 1 minggu ke depan sampai tanggal 10 ya, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih punya peluang yang sangat besar terjadi koreksi dan dia bisa turun menurut saya di level paling rendah di seputaran 57.338 daerah sini ya. Tapi untuk bisa sampai daerah situ dia harus bisa melewati level 59.497 dulu. Nah, level ini merupakan level yang harus dilewati walaupun menurut saya tendensi pelemahan masih sangat kuat dan masih bisa saja terjadi pada Bitcoin dalam 1 minggu ke depan sampai tanggal 10. Tapi rekan trader tidak bisa dipungkiri juga bahwa tidak tertutup kemungkinan semua itu akan tergantung dari data yang nanti non-farm payroll ini dikeluarkan dan tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa hari ke depan ini Bitcoin bisa melambung tinggi rekan trader setelah pasca non-farm payroll. Oleh karena itu saya akan memprediksikan bahwa Bitcoin masih punya peluang besar untuk naik sampai level ketinggian paling maksimal dalam 1 minggu ke depan di posisi 64.261. Nah, di level sini. Tapi dia harus bisa melewati dulu rekan trader 63.085 atau mungkin angka psikologinya 63.000. Oleh karena itu range di sekitaran 59.497 sampai level 63.085 atau 63.000 adalah level selama 1 minggu pergerakan yang terjadi Bitcoin. Walaupun tendensi pelemahan masih bisa terjadi, kita akan lihat setelah non-farm payroll, tapi tidak tertutup kemungkinan juga apabila non-farm payroll nanti bisa menekan dolar Amerika. Artinya Bitcoin kemungkinan besar hari Jumat nanti dia bisa melambung tinggi lagi, paling maksimal dia bisa sampai di level 63.000 ya. Dan kita akan lihat apakah dia bisa melewati sampai nilai maksimal itu sekitar 64.261. Kita akan lihat bersama-sama nanti. Tapi secara garis besar pasca FOMC saya masih tetap memprediksikan bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk sedikit mengalami pelemahan dan ini adalah koreksi rally panjang yang terjadi. Dia masih tetap di batas 50.000 ke atas. Tapi setelah pemangkasan tingkat suku bunga, peluang besar Bitcoin akan bisa naik lagi sampai level ketinggian yang paling maksimal. Seperti yang telah saya bilang bahwa tahun 2024 ini peluang Bitcoin bisa sampai ke titik 80.000 atau 90.000. Itu adalah titik yang paling maksimal yang bisa dicapai Bitcoin di tahun 2024. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa dunia kripto kita pada hari ini.
Saya berharap semoga apa yang saya bawa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.